Halo, ketemu lagi nih kita episode membahas buku yang ketiga dari Bukolate. Ya, bukunya judulnya Thinking Fast and Slow dari Daniel Kahneman. Beliau adalah seorang ekonom, peraih Nobel 2022. Dan studinya di sini mengenai bagaimana behavior atau perilaku mempengaruhi keputusan-keputusan manusia. Iya, yang tidak hanya berhubungan dengan kegiatan ekonomi, tapi berhubungan dengan hal-hal yang lain juga ya. Ya. Jadi sebenarnya dia kan memang tadinya kan profesor ekonomi ya. Sebenarnya dia hanya ingin tahu gitu, kalau misalnya orang itu membeli sesuatu atau menjual sesuatu, itu keputusan kita untuk membeli dan menjual itu seperti apa sih gitu. Karena teori-teori yang sebelumnya tuh selalu bilang bahwa kalau misalnya berhubungan dengan uang, orang pasti logis banget. Iya, pasti dia mencari barang yang semurah-murahnya dengan kualitas sebaik-baiknya, begitu kan. Tapi setelah dia melakukan banyak penelitian di sini, dan penelitian itu lucu-lucu gitu. Sebenarnya simpel-simpel aja gitu penelitiannya, itu ringan dan lucu gitu. Jangan sampai tebalnya buku membohongi. Memberikan prediksi bahwa ini adalah buku yang berat. Karena ternyata eksperimen-eksperimennya ringan dan berat juga ya, gitu. Kehidupan sehari-hari. Iya betul. Nah, jadi sesudah dia melakukan percobaan-percobaan itu, ternyata orang itu tidak logis dalam melakukan kegiatan ekonomi begitu. Jadi itu sangat dipengaruhi dengan emosi gitu. Terus informasi-informasi yang bias gitu. Nah itu. Ini kalau ngomong-ngomong bias tadi berarti memper sama apa yang harus kita lakukan sebentar lagi kan gitu. Berangkat pemilu dan sesuatu itu kan sangat berhubungan dengan emosi, dengan bagaimana kita mendengar informasi, memihak informasi dan meyakini informasi tertentu. Iya betul. Gimana peran cara berpikir yang diterapkan oleh Pak Daniel ini? Oke, jadi ya itulah kenapa kita tuh mengangkat buku ini gitu ya sekarang gitu, untuk ya sebentar lagi kita mengalami hal yang sudah terjadi keramaian gitu, apalagi di sosial media ya, di mana sosial media itu segala informasi masuk kan ya, dan yang sekali dengan kecepatan tinggi, kita nggak sempat melihat apakah itu benar atau salah gitu kan, atau misalnya kita tidak berusaha mengetahui latar belakangnya, itu nggak sempat gitu. Soalnya kita seperti dituntut untuk ayo ambil keputusan sekarang ini atau enggak gitu, kayak dukung atau tidak ini. Ya. Jadinya, nah itulah kenapa kita tuh penting untuk mengetahui sebenarnya cara kita berpikir itu seperti apa sih. Informasi ketika datang itu bagaimana diolahnya supaya kita tidak terlalu terbanting-banting gitu ya dalam menghadapi informasi yang banjir ini gitu kan. Nah seperti itu jadinya. Jadi buku ini membantu kita untuk keluar dari sistem kita sendiri, untuk melihat gimana sih sebetulnya cara otak kita berpikir. Iya. Dan semoga dengan begitu kita bisa menerima informasi, mengolah informasi dengan lebih bijak dan lebih terburu-buru. Atau terburu-buru itu penting sebetulnya. Bagaimana Pak Daniel ini membedakan sistem yang terjadi di dalam otak kita? Oke, jadi menurut Pak Daniel setelah melakukan percobaan, saya contohnya percobaannya sebenarnya ya. Jadi ada yang percobaannya tuh simple banget, seperti mengganti gambar di atas kotak di kantin kejujuran. Apa tuh kantin kejujuran? Ya, jadi kantin kejujuran itu adalah kantin yang nggak ada yang jaga, nggak ada harganya. Makanannya boleh ambil, boleh bayar dengan jujur gitu ya. Tadi kita ngambil gorengan berapa minggu? Oke ya, caranya berapa? Ada gimana nih? Nah, percobaannya itu di kotak yang harusnya kita masukin uang untuk pengeluaran itu dikasih gambar mata. Ini gambar mata, cuma mata aja gitu lagi menatap gitu. Jadi ingat nggak dulu ada ngetren kita masang gambar Susana lagi menatap itu di paket? Tahu nggak ikutan? Tapi berarti sudah diterapkan itu. Iya, tanpa sadar ternyata sama gitu ya. Sama gitu. Berarti orang akan. Nah ternyata kayak misalnya dikasih mata, orang-orang tuh jadi jujur. Kayak dia meliatin gitu. Padahal cuma mata gitu, dan mata aja gitu. Iya, gambar aja gitu. Jadi orang tuh pada bayangnya tuh gimana gitu.
Nah, terus gambar ini diganti. Misalnya seminggu gambar mata. Oke. Minggu depannya diganti gambar pemandangan lah, apa dulu gitu. Iya. Diganti. Nah, dan orang yang bayar tuh nggak sadar gitu, karena gambarnya natural gitu kan. Terus juga nggak dikasih tahu kenanya ganti lah, enggak gitu. Nah, terus jadi setelah sering berapa minggu diganti-ganti gitu tukar, akhirnya ditemukan bahwa kalau misalnya gambarnya mata, orang tuh memang cenderung nyuruh gitu. Jadi orangnya lebih banyak. Ya karena kalau misalnya pakai gambar pemandangan ternyata banyak yang tiba-tiba. Iya. Jadi efeknya kenapa? Ya karena kita merasa diawasi gitu. Padahal cuma dipotong gitu. Iya, benar-benar. Gitu. Makanya yang dikasih di paket dengan susanan jangan dibayarin gitu. cuma gitu doang gitu. Tapi ya ternyata jadi gini nih. Alam bawah sadar kita ternyata memproses informasi itu tanpa kita sadari, tapi mempengaruhi keputusan kita, gitu. Nah, terus ada lagi contoh yang berhubungan dengan emosi mungkin Mbak, atau bias itu gimana tuh? Bias, tunggu contoh percobaan. Nah ini ya, jadi sebelum ke sana ada juga satu lagi percobaan yang biasa kita sering inilah. Misalnya ada garis gitu ya, mungkin nanti di animasinya bisa muncul. Ada garis yang ada panahnya di ujung gitu. Nah, nanti kita alfa kecil ya, kalau panahnya begini dibandingin sama yang panahnya ini panjang. Nah, itu biasanya kita langsung nebak, yang ini lebih panjang. Padahal sebenarnya sama gitu. Dan itu biasanya kita langsung nebak tuh nggak mikir panjang kan, maksudnya langsung aja, ini yang lebih panjang gitu. Nah, itu yang percobaan berikutnya yang semacam itu. Terus ada lagi yang berhubungan dengan bias itu, misalnya ada huruf ini karena dia bukunya dalam bahasa Inggris ya. Jadi nulisnya dia ada huruf W gitu ya, nanti ada animasinya W, begitu ada 02 tempat space gitu, terus di belakangnya ada H. Gitu. Nah, orang tuh disuruh nulis huruf di tengahnya itu apa gitu. Nah, sebelumnya jadi ada satu kelompok orang yang sebelum dia menulis, dia dikasih gambar air misalnya ya, seperti kolam ini gitu. Dan nanti dia akan menulis wash, mencuci gitu kan, W-A-S-H gitu, mencuci gitu. Sebaliknya ada lagi orang yang sebelum dia menulis itu dikasih gambar-gambar seperti misalnya orang lagi mau pergi pakai pesawat ke luar negeri gitu ya. Dan ternyata dia menulisnya apa? Wish. Iya, betul. Wish, bukan. Itu bisa dikondisikan juga. Soal itu terus. Jadi hal-hal yang kita nggak sadar, hal kecil yang muncul, tapi ternyata sangat mempengaruhi keputusan kita. Itu sebenarnya kan memang udah dipakai ya sama dunia iklan ya, itu namanya framing kan, framing atau media gitu, jelas media. Jadi sebenarnya memberitakan tentang orang itu gitu. Ada konteksnya dulu, udah dipikirin dulu itu tidak membuat ilusi seolah-olah kita free will. Enggak ya, tidak semurni itu pilihan kita sendiri, tapi sudah bisa dikondisikan. Iya betul. Nah itulah makanya jadi menurut Pak Kahneman nggak ada itu keputusan logis, semuanya emosional gitu. Karena sebenarnya kita terpengaruh dengan hal-hal yang ada di sekitarnya itu gitu kan, sebelum kita melakukan keputusan itu gitu. Tapi nanti kalau sudah keputusan diambil, baru kita bilang, saya habis kok gitu, saya mendapatkan kebenaran. Betul. Oke. Misalnya saya memilih barang ini karena memang ini bagus, ini kandungannya gitu kan, terus harganya juga gitu. Padahal ketika kita memilihnya, ya mungkin sekedar karena kita suka sama warnanya mungkin itu, atau misalnya karena wanginya mengingatkan kita pada si dia. Iya benar-benar. Tapi sesudah kita beli tadi kita pikir sebenarnya ini bagus memang gitu, jadi saya beli itu bukan tindakan bodoh gitu. Ya seperti itulah. Jadi menarik kan begitu ya. Jadi percobaan dia simpel, tapi menemukan hal seperti itu. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa otak kita itu terdiri dari 2 bagian gitu. Bukan maksudnya otak kanan dan otak kiri, bukan gitu ya. Tapi cara kita berpikir itu ada 2 sistem. Yang pertama itu adalah sistem yang disebutnya sistem 1 lah katanya. Itu sistem 1 ini memang adalah tempat kita berpikir cepat.
Oke. Jadi hampir sedetik itu juga gitu ya. Jadi pokoknya begitu kita mendapatkan suatu masukan, kita langsung ini ya seperti tadi nebak panjang dari situ ya. Itu berguna juga untuk survival ya. Iya. Kan berarti harus sesuatu yang diambil dengan cepat. Iya. Supaya kita memikirkan dulu secara panjang. Iya betul. Ya itu makanya ada yang bilang bahwa itu adalah bagian dari sistem limbik ya. Maksudnya jadi otak kita yang reptilian itu yang muda itu adalah sistem cepat. Jadi begitu kita misalnya kita lagi jalan gini terus tahu tuh daun di sebelah sana goyang gitu ya, langsung kita mau katanya ya apa ini nih, ada ular atau apa ya itu kan. Jadi bahkan sebelum kita sadar bahwa itu beneran bahaya, kita udah bereaksi duluan gitu. Nah itu sistem 1 cepat gitu. Jadi dia menerima sesuatu tuh tanpa mikir lagi, nggak ada filternya. Nggak ada filter. Oke. Sementara sistem berikutnya adalah sistem 2. Nah ini adalah saat kita mulai logis mengendapkan gitu ya. Jadi ada masukan dari sini, ada masukan dari sini, kita bandingkan, kita cari lagi pembandingnya. Nah itu sistem 2 gitu, yang mikir lama ya. Iya. Nah gitu, jadi yang istilahnya tuh kebijaksanaan gitu ya, munculnya dari sistem 2 yang sesudah kita dengar informasi begini terus entar dulu, saya cari dulu nih yang pembandingnya gitu, dari orang lain gimana gitu, terus dari sana bagaimana, terus kira-kira catatan-catatannya bagaimana. Nah itu baru kita mengambil keputusan. Nah itu sistem 2 gitu. Tapi sistem 2 ini istilahnya Pak Kahneman ini dia tuh pemalas. Oh iya. Kenapa? Karena untuk berpikir seperti waduh wes, untuk mikir kita capek dan capek nih. Kelihatan mikir. Nah itu jadi kenapa sistem 2 ini jarang ada, banyak orang yang sulit gitu ya mengaktifkan sistem 2 karena itu energi yang dibutuhkan tuh besar gitu dan butuh latihan gitu kan. Misalnya kayak hitungan ya, kalau misalnya kita tanya 1 tambah 1 berapa? Ya, nah itu sistem 1 yang mikir. Kalau misalnya kalau ada koma-koma bentar dulu. Nah itu sistem 2 yang ngaji. Sistem 2 ini sangat berhubungan dengan muscle yang dengan otot berpikir yang harus kita bentuk ya. Ya betul. The period of time gitu. Misalnya kita tidak melatih itu ya nggak bisa sistem 2-nya tidak terlatih. Iya. Kalau sistem 2 tidak terlatih, sistem 1 yang harus mengambil keputusan cepat jadinya juga bukan keputusan yang wise. Iya. Jadi gimana nih Mbak si kelemahan sistem yang kedua ini? Ya, jadi tadi kan selain bahwa bikin kita cepat lapar ya. Iya benar. Lapar. Yang sistem kedua ini juga sebenarnya males dalam arti itu kalau misalnya dia tuh tidak dilatih baik-baik gitu, dia akan mengambil informasi cuma dari sistem 1 saja. Gitu. Jadi istilahnya walaupun sistem 1 kan nggak ada filter ya. Ya. Dia terima gitu. Dan sistem 2 itu nanti akan melihat dari yang diterima itu aja. Misalnya begini nih, misalnya berusaha mencari gitu berarti ya cari pantarannya, bandingannya. Itu membutuhkan usaha yang lebih banyak lagi gitu. Ya, jika kalau nggak ada muscle-nya, nggak ada energinya, tidak akan terjadi itu perbandingan, menganalisa dan lain-lain. Jadi ya cepet-cepet aja gitu ya, tanpa filter. Nah ini juga nanti berhubungan sama karena ada 2 sistem, akhirnya sebenarnya di kepala kita tuh ada 2 diri. Oke, 2 diri. Iya, jadi orang kan selalu bilang menurut saya gitu kan ya, kalau misalnya ngomong gitu menurut pendapat saya, sebenarnya saya itu ada 2. Menurut sistem 1 saya. Nah itu. Jadi diri kita itu sebenarnya ada 2 ya. Jadi sistem 1 itu menimbulkan diri yang mengalami. Ya, karena dia menerima semua informasi kan gitu. Jadi pokoknya ya seperti kita lagi ngobrol gini, kita merasa kita merasakan ada angin lewat ya, terus kita melihat situ ada bunga, tapi kan biasanya itu tidak masuk ke kesadaran kita kan. Iya. Ya itu lewat aja gitu, tapi kan sistem 1 terima semua. Nah, jadi dia tuh mengalami itu. Tapi sistem 2 itu karena dia memilah-milah, memilih, nah dia yang mengingat. Sistem 2 itu yang mengingat mana yang penting, kan nggak bisa semuanya kita masukin ke kepala ya, nanti koslet. Iya. Kepenuhan.
Jadi sistem 2 itu melakukan pemilihan mana yang harus kita simpan di kepala gitu. Dan proses mengingat itu sangat dipengaruhi oleh emosi. Oh, Iya, gitu. hubungannya tuh. Iya, jadi kita sering mikir ya bahwa orang yang pintar itu adalah orang yang mengambil keputusan secara dingin gitu, tidak terpengaruh dengan emosi gitu kan. Tapi sebenarnya kita tuh mengingat itu dengan emosi. Oke. Ya, contohnya adalah apakah ingat nama guru waktu kita TK? Ingat nggak? Berpikir Berpikir. satu. Ingat satu ya gitu, tapi agak-agak susah gitu kan ya. Tapi ingat nggak kalau misalnya waktu TK kita pernah mengalami kejadian memalukan? Pernah dong. Langsung ingat kan? Misalnya kecebur ke kolam misalnya gitu ya. Apa kunci di kamar mandi? Nah itu kan pengalaman yang emosional ya. Kita merasa sangat ketakutan gitu waktu itu, kita sangat malu misalnya gitu. Dan itu tuh nempel di kepala sampai kita tua tuh kan, coba ya. Nah itu, jadi emosi itu sebenarnya sangat penting dalam mengingat gitu. Itu yang emosi yang besar ya. Bahkan emosi kecil pun membantu kita mengingat. Seperti misalnya saya lebih suka di dunia Shopee ini ada bentuk ini dan ini ya. Tapi saya lebih suka yang ini, kenapa? Karena ini warnanya biru, lebih terang. Saya lebih suka. Kirain karena Mbak Ani dulu suka bikin komik. Jadi Bukan. Ini yang simpelnya aja ya. Jadi emosional kan. makanya don't judge the book by the cover ya. Berarti kalau judging the book by the cover itu sistem 1. Kalau udah baca di dalamnya benar buku ini bagus, biar kata covernya kayak gimana, itu sistem 2. Sistem 2. Tapi yang gitu sistem 2 pun terpengaruh oleh apa yang muncul ini kan, ini kenapa biru gitu ya, kenapa kamu suka warna biru, ya suka aja. Itu kan sebenarnya nggak bisa dijelaskan secara logika kan. Iya Gitu. Itu kenanya sebenarnya ke emosi gitu. Gitu. Nah itu lebih kita ingat nanti kalau misalnya suatu saat ditanya, yang di kepala itu yang kebayang yang covernya biru gitu, daripada yang covernya hitam. Begitu. Kalau dari dunia pendidikan nih, ini nyambung nggak nih Mbak? Kalau saya suka bikin mind map sama murid-murid saya nih, ada pakai warna-warni, terus kemudian pakai gambar. Itu adalah salah satu cara untuk sistem 2 membangun muscle-nya kah? Iya, bisa begitu. Jadi ada kesukaan kan ya. Kalau misalnya ada warna kesukaan itu lebih mudah gitu. Lebih mengingat gitu. Jadi ya itu. Jadi tapi sistem 2 itu jeleknya adalah, balik lagi ya. Tadi kelemahannya adalah sekali dia memutuskan apa yang dia suka, Ya. dia akan membuang semua yang lain. Waduh. Nah itu kalau misalnya kita tidak latih ya. Iya, kalau tidak dilatih. Jadi sistem 2 itu jeleknya adalah begitu dia ingat cuma di ujungnya aja. Jadi walaupun misalnya itu selama 5 tahun misalnya kita jadian, begitu putus yang kita ingat cuma ya ujungnya, yang kejadian gak enak. 5 tahun itu hilang, lupa. Iya, betul. Nah gara-gara itu seringkali kita tuh salah mengambil keputusan karena kita cuma ingat ujungnya aja gitu. Misalnya ya itu, seperti misalnya dalam kondisi politik sekarang ya. Ya ini yang penting nih. Gimana berarti tips-tipsnya supaya kita tidak membuat keputusan yang terburu-buru, membuat keputusan yang emosional, apalagi di masa yang sekarang ketika kita harus memilih. Nah itu, jadi kita harus bolak-balik melihat ya memang apa yang namanya rekam jejak gitu ya. Kalau misalnya kan sering dibilang rekam jejaknya gitu. Ya itu karena kenapa? Ya jangan sampai kita tuh hanya melihat apa yang dicitrakan terakhir aja gitu. Ya baik itu positif atau negatifnya ya, begitu. Karena kita tuh benar-benar sangat terpengaruh, ingatan kita sangat terpengaruh dengan apa yang kita rasakan gitu. Misalnya nih, bangun pagi waktu hari pemilu itu ya, kita mau mencoblos nih. Iya. Kita udah punya pilihan ya kan, pasti saya akan memilih ini, udah tinggal saya buka, saya coplos gitu kan. Begitu kita bangun, kita pilek nih, pilek. Terus kita datang ke TPA-nya agak terlambat gitu, TPS kita agak terlambat dan lapar nih. Terus tiba-tiba kita milih yang lain. Bisa banget. Teman jangan memilih saat lapar. Karena itu tidak membantu sistem kedua untuk berpikir dengan benar. Betul. Ya jadi benar bahwa sistem 2 itu kelemahannya begitu. Jadi walaupun dia sangat logis tapi dia juga gampang terpengaruh sih. Ini berarti ya. Iya, makanya kenapa Pak Yuval Muhammadiyus itu menyarankan
kenapa kita nggak serahkan saja masalah pemilu yang penting ini pada AI? Yang membuat keputusan tidak dengan rasa. Waduh, jangan-jangan bukan hanya masalah pemilu, tapi banyak masalah di dalam kehidupan kita yang nanti akan diurus oleh AI saja. Iya, jadi sebenarnya kan kita juga sekarang udah mulai ya, kayak misalnya yang ojol. Nah itu kan juga sebenarnya AI kan? Iya, mulai di Google Maps. Nah, pikir kemana, udah ikutin aja Google Maps. Nah itu kan sebenarnya keputusannya bikin AI kan? Nah, kayak yang mikirin gitu, pengen ngikutin ruang mantan. Gak bisa kata AI. Tidak logis. Jalannya jauh aja. Jalan sini aja. Dan kita nurut gitu kan. Iya, sekarang mungkin kita ada yang bilang ya, ngapain kita ngikutin AI gitu, ngapain kita nurut sama AI. Tapi kenyataannya untuk keputusan makan apa, lewat mana, itu kita sudah serahkan pada AI. Siapa tahu nanti lama-lama kita keenakan, ya udahlah presiden berikutnya tentu serah AI aja. Iya, saya wakilkan. Udah kamu pilih apa AI, ya udah saya ikut gitu. Karena saya percaya bahwa itu yang sudah yang analisa, ya begitu. Analisa, ya pokoknya begitu. Yang sudah sesuai dengan data-data sebelumnya gitu. AI tergantung siapa yang feeding juga berarti ya. Nah itu juga. Jadi sistem 2 nih tergantung data apa yang dimasukin tadi itu ya. Iya, bilang ya. Begitu. Ya ini masih kontroversi, tapi itu menarik kan. Ya, benar. Jadi jangan lupa ya bukunya dibaca. Iya. Membantu kita untuk berpikir di luar sistem, di luar kita sendiri berarti. Iya betul. Oke. Ya. Jangan terpengaruh oleh tebalnya buku. Buku ini menarik sekali. Ya. Membantu kita untuk mengenali bagaimana kita berpikir. Oke. Sampai jumpa di buku berikutnya teman-teman. Ya.